Hai visitors, udah masuk belum pada ini? Udah. Halo semuanya. Lah masih render. Halo. Selamat malam semuanya. Bentar. Nih coba aku lihat dulu siapa aja yang udah masuk live-nya nih. Oke, ada Kak Tegar Hidayat, ada Regi, ada Tomik, Nafisa Rohman, Anandra, Galuh, FW. Oke. Bentar lagi kita lagi nunggu Kak Mary ya untuk live bareng sama kita. Ditunggu sebentar. Untuk live malam ini kita lagi datang lagi dengan tema yang nakal boleh, bodoh jangan, oke? Nah, kalian juga bisa ngasih pertanyaan ke kita berdua tentang seputar remaja dan kenakalan remaja aja. Gitu. Kak Mary udah masuk ya kayaknya nih. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya? Halo. Tadi bisa. Bentar. Oh, Udah jelas. Udah kedengeran. tadi halo. Kedengeran nggak suaraku? Dengar. Dengar ya? Ya. Udah ya? Udah. Selamat malam. Denger ya. Nancy. Jangan grogi lama. Jangan grogi. Aku nanti ikutan grogi soalnya. Santai. Kita chill bareng malam ini. Kita chill ya hari ini. Kita nggak bisa ngecil bareng karena juga pandemi juga ya. Iya. Oke. Oke, Dimulai dari mana nih obrolannya nih? kita mulai dari Kak Mary ini siapa sih sebenarnya? Aku yo anak ibuku bapakku. Maksudnya itu Kak Mary pernah berkiprah di dunia apa gitu kayak atau eh, sukanya sekarang lagi kegiatannya apa? Mulai dari pernah berkiprah di dunia apa deh? Ini sih, aku sendiri sih saat ini ya bingung sih mendeskripsikan diriku iki apa iki sebenarnya gak paham sih. Intinya kalau aku sendiri sih lebih senang di dunia ya apa ya, bisa dibilang kasarannya entertain lah. Kalau basicku sendiri sih aku berawal dari anak indie sebenarnya. Tahu anak indie kan? Tahu anak indie dan kebetulan kayak aku wis pengen coba bikin sesuatu yang beda sih di Lumajang sih, dalam artian aku bikin konten bisa dikatakan kontenku sih agak ya apa ya agak barbar lah,
cuman di ranah yang menghibur. Nah, aku tercetus ide itu akhirnya aku yo bikin channel itu wis hingga sampai saat ini ya nggak nyongko sih channelku untuk ukuran aku yang sebelumnya belum pernah bermain YouTube ya bisa Hmm. mencapai segitu wis aku wis puas lah. Dalam artian puas itu bukan puas cukup gitu dalam artian wis ikut seneng lah. Cuman Iya. ya itu tadi wis aku wis mau gak mau imageku dinilai orang itu ya isone mek ngono tok padahal di luar itu aku banyak bisa melakukan hal yang lainnya. Contohnya aku bisa bikin lagu, Oke. terus aku sering aktif di kegiatan sosial. Terlepas kontenku sendiri tahu misalnya. Oh iya 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 iya. Eh apa Kak Mary itu pernah punya band kan ya sebelumnya dengar-dengar. Bandnya Punya masih ada masih nggak sampai sekarang? ada sih, cuman ya dikategorikan vakum ya untuk vakum sih. Cuman mau comeback sih rencananya. Soalnya Oh, kan aku bandnya tidak dulu. tidak pernah lupa di mana aku berasal. Tetap aku basic berawal dari band anak Inggris. Hingga merambah ke Dulu YouTube nama. itu aku sebenarnya karena have fun aja sih. Karena have fun suka. Hmm, ya ini cover ya. Kenapa? Cover ini. Mungkin dari sini apa? Halo, Pak Mary. Lagi Mary. Dari luar gitu. Mungkin sinyalnya Kak Mary lagi error nih ya kayaknya ya. Oke, keluar dia ya. Oke, ah, nanti kita coba hubungin lagi untuk Kak Mary-nya. Udah ada. Oh, belum masuk, belum masuk. Oke, jadi tadi tuh Kak Mary itu adalah salah satu anak band yang ada di Lumajang yang punya YouTube juga, seorang YouTuber juga. Jadi dia untuk konten-kontennya itu banyak kontroversial sih. Konten-konten kontroversial seperti kayak kemarin minum minuman keras dan alkohol gitulah ya. Oke, sebentar. Kak Mary udah masuk belum? Belum masuk. Oke, ditunggu sebentar ya, teman-teman. Udah. Kan jadi ngobrol aja dulu ngapain. Sebenarnya enggak dia yang Oke, kita nunggu sebentar lagi, visitors, sampai diterima ya sama Kak Mary ya. Nah, intinya itu kita sebagai anak muda ya, mau nakal kayak mau jadi seseorang yang terserah lah, yang dipandang buruk sama masyarakat, kita harus tetap jadi orang-orang yang produktif ya. Lebih tepatnya menjadi orang-orang yang kayak apa ya, tetap berguna meskipun kita tuh dengan keadaan yang seperti ini, yang seperti tadi Kak Mary omongin ya. Eh, dan juga aku mau ngingetin juga untuk setiap hari Rabu kita ada acara namanya Rabu Gaul, yaitu Rabu Gagasan dan Ulasan, oke? Itu setiap jam 8 malam dan kita mengundang influencer-influencer yang ada di Lumajang biasanya. Terutama untuk anak muda. Jadi yang belum kenal acara ini bisa bisa banget
nanti ditanyain ke kita, bisa banget ya tanyain ke kita untuk apa aja sih yang untuk hari ini, apa aja yang harus di apa ya kayak dilakukan sebagai anak muda di era saat ini gitu ya. Oke, dan sambil menunggu Kak Mary, kita juga mau ngasih tahu juga visitors ini juga bisa kasih apa ya, kasih masukan atau beberapa materi atau beberapa orang yang mungkin kita bisa undang ke acara kita ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, selagi menunggu, kita mau ngebacain beberapa kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk soal. Oke, udah ada kayaknya nih. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai masalah remaja ya. Ada kemarin yang nanya, kok anak muda zaman sekarang itu lebih banyak suka check-in sih? Nah, nanti itu salah satunya nanti bakal dijawab sama Kak Mary. Kenapa anak muda sekarang sukanya sama check-in? Check-in di mana ya? Udah bisa belum ya Kak Mary ya? Halo. Wah, ini Hilang sinyalnya ya? kayaknya ini elit global ini menyadap diskusi kali ini. Nggak Karena apa-apa. mengandung inspirasi. Kita lanjutin ya Kak ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Oke. Putar check-in men-check-in. Kemarin ada salah satu visitors yang tanya, Ya. kenapa sih anak muda sekarang itu sukanya check-in? Kalau menurutku sih, kita ya apa ya bingung juga jelas sih. Kalau sekarang kan era modernisasi kan semakin luas kan. Kita Iya, itu memudahkan untuk mengakses itu sebenarnya sih. Karena era modernisasi saja sih menurutku sih. Kalau zaman dulu kan kita mungkin mainnya cuman apa? Cuman gimana ya maksudnya ya? Inilah jelas eh ya. hutan, pesawat. Aku ini kata Jawa frontal ini gimana ya? Ya kayak gitu kan ya, kayak ke sawah, ke hutan. Sekarang yang terbaru adalah check-in. Yang mungkin kalau dari aku sih itu sih karena era modernisasi yang semakin pesat, terus kita sebagai anak muda itu terlalu banyak ingin tahu yang menantang sih. Koyo iki lakoni ngene iki bakalan enak. Dari hal-hal yang seperti itulah yang membuat kita itu lebih ingin tahu hal-hal seperti itu sih. Kalau menurutku loh. Mas nggak sih jawabannya sih harusnya? Masuk, masuk, masuk. Masuk, 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 masuk. Kok amatiran ya narsumnya kata salah satu visitors. Haters, haters biasa, haters. Langsung dengan pro kontra yang ada di Lumajang.
Ya, Jadi ya kurang lebih karena era modernisasi terus kurangnya kita itu ya apa yo mengenal hal-hal sing aku dewi yo masalah yo aku nggak enak ada jawab apa sih anu sapa jenenge nggak apa-apa, jawab aja nggak apa-apa. Kita di sini tuh kita bebas mau ngomongin apa aja karena di sini adalah gagasan dan ulasan dari si narasumber itu sendiri. mau nggak mau tuh perkembangan zaman sih kan ini semakin semakin luas ya kayak gimana gitu loh. Terus kita kalau misalkan kita benar nggak bisa menyaring hal-hal seperti itu, kita pasti tertantang untuk mencoba hal-hal seperti itu sih. Istilahnya kayak check-in, terus BO-BO-an, karena adanya modernisasi itu sih. Dan kita tidak bisa menyaring hal-hal seperti itu. Otomatis dan kita juga dipermudah dengan hal-hal seperti itu. Contoh, kita bisa melalui micet, apa segala macam. Semua bisa, bro. Iya sih. Bahkan media-media sosial pun sekarang menjadi ranjau untuk hal-hal ranah-ranah yang sing ono lah kurang lebih lah. Meskipun nggak semuanya, tapi berawal dari hal-hal seperti itu sih kayaknya sih. Jadi ya menurutku ya harus bisa kita sih. Maksudnya bisa membedakan mana sing iku menurute api yo terlepas kalau kayak ngono itu susah banget sih sebenarnya sih untuk kita cegah ataupun gimana itu wis kayak itu bisa lah tapi perlu sesuatu yang ekstra kayak sih dengan eranya modernisasi zaman sekarang sih. Ojo guyu tok kan. Kan aku ya pengen ketawa-ketawa gitu biar nggak kelihatan suntuk banget. Ya kan, santai, biar santai. kalau visitor tuh Kalau mukanya cerah, senyum kayak Kamerin nih, senyum terus ketawa terus. kayak aku ya unyu-unyu ganteng juga ya. Iya, iya. Ya, Yolah. Kamerin Kan silang. terus Kalau kan next. Kamerin tuh laki-laki pasti ganteng lah. Kalau aku ganteng ya nanti pecah dunia ini ya. Terus ini ada pertanyaan lagi ya. Pertanyaan dari aku nih ya. Ya, ya. Untuk yang permasalahan remaja nih Kak, permasalahan remaja. Kenapa berpotensi banget nih Kak buat menjadi seorang yang nakal? Kenapa remaja itu berpotensi sekali menjadi orang yang nakal lah istilahnya, nakal. Yang satu ya kalau menurutku sih pertama kita berada di circle yang menurutku kurang sehat sih. Circle yang kurang sehat. Itu sangat mempengaruhi sekali tuh. Ini dalam artian ini nakal yang bagaimana nih? Maksudnya nih pertanyaannya nih. Yang nakal, istilahnya yang melebihi batas nakalnya, misal anak SMP atau nakalnya anak sekolah lah, nakalnya anak sekolah. Yang sampai Ya kalau misalnya nakalnya anak sekolah ini ya sing kayak gimana ya? Kalau menurutku saya kenakalan anak sekolah sih, kalau aku pribadi lah ya terlepas ini pendapatku salah atau gimana ya. Ya aku sendiri soalnya seperti itu sih. Itu suatu bentuk pendewasaan menurutku sih. Suatu bentuk pendewasaan. Soalnya dari situ kita bisa mungkin dulu aku ya waktu aku masih muda, walaupun sekarang masih muda. Tidak loh, aku masih usia 17 tahun. 17 ya, oke, kami udah 17 tahun. Istilahnya itu nakal karena pendewasaan sih. Kita nakal pendewasaan itu maksudnya karena tahu sendiri kan kalau remaja kan sifat ingin tahunya kan lebih kan. Dan satu lagi pasti nggak munafik itu kenakalan anak remaja pada waktu itu ingin terlihat keren itu pasti sih. Iya.
istilahnya pengen mendapatkan pengakuan lah kasarnya. Iya. Istilahnya gimana ya? Pengen mendapat suatu sorotan. Oh ya, biar kayak terlihat keren lah di mata teman-temannya ya, Nah, itu bener sih. nggak? Tapi dari itu semua itu suatu bentuk proses pendewasaan sih kalau menurutku sih. Mau nggak Eh, mau, aku pernah pernah mendengar suatu pepatah dan menurutku ini relate sih. Apa ya? Perubahan itu banyak terjadi di anak-anak nakal sebelumnya. hmm, Karena mereka termasuk salah satu orang-orang yang berani. Dalam artian mereka otomatis kan melakukan hal yang orang lain itu mau melakukannya itu mikir 2 kali pastinya. Kalau iya. anak-anak itu pasti langsung lah tanpa tanpa mikir atau menimbang karena rasa keingintahuannya itu sih menurutku sih. Kurang lebih seperti itulah kalau menurutku. Berarti sebenarnya itu peran dalam peran orang tua itu sebenarnya dibutuhkan ya untuk mencegah, bukan mencegah Penting sih, sih, penting sekali sih. meminimalisir kenakalan remaja, iya nggak sih? Bener sih. Kalau menurutku peran orang tua itu istilahnya itu kalau aku sendiri kan mungkin aku dulunya sering sering terkekang atau apa jadi istilahnya kalau misalkan seorang anak remaja atau misalkan anak muda itu kalau diedukasi semakin dikekang itu mereka bahkan sering semakin melawan. Kalau menurutku peran orang tua di sini itu seharusnya kita tetap memberikan kebebasan tapi bagaimana seorang anak itu bisa menjaga kepercayaan orang tua itu. Soalnya ada temenku yang seperti itu. Jadi mereka itu bisa membedakan sebatas mana ya kenakalannya sih. Kalau ini sebatas wajar lah. Kalau misalkan melampaui batas, contohnya kayak drugs apa itu nggak berani lah. Itu wes ada temanku yang bisa seperti itu. Kadang aku iri loh sama orang tua yang seperti itu. Aku dulunya kan terlalu dikekang, nggak boleh ini itu, sehingga aku semakin penasaran sih, kenapa kok nggak boleh, tanpa ada sebuah edukasi yang jelas. Oke. Kayak gitu ya kak ya. Berarti ya kalau semisal ada istilahnya kelonggaran dari atau pendidikan soal seks atau pendidikan soal alkohol, pendidikan pokoknya yang istilahnya untuk remaja itu diterapkan di keluarga mungkin terminimalisir lah masalah-masalah kenakalan remaja itu kali ya kak ya. Iya ya, kurang lebih seperti itu sih. Peran orang tua sih, kalau bisa sih kita itu mengedukasinya itu jangan terlalu mendiskriminasi. Soalnya kalau kita semakin didiskriminasi tanpa adanya suatu edukasi yang benar-benar bisa kita pahami, kita pasti berontak sebagai remaja. Kalau menurutku ya, kalau menurutku sih edukasi, oh dampaknya gini gini gini. Kalau misalkan kamu mau coba, tapi kamu resikonya bakal seperti ini. Kalau misalkan kita orang sebagai orang tua memberitahu yang baik, kita pasti menerima kok. Aku sendiri soalnya seperti itu sih. Waduh ini kok malah bahas ini. Kalau Kayak ini orang sing ya apa ya? Padahal terlepas aku sendiri itu dewe kan. gak apa-apa, kalau kita nyantai aja, kita bener-bener santai banget uh, karena memang masalah kenakalan remaja ini parah banget mas, untuk di Lumajang itu parah banget memang untuk saat ini gitu. Jadi rata-rata mereka yang nakal itu malah kayak mereka nggak berproduktif, yang cuma bisa Nah, nyusahin itu orang. itu yang menurutku yang nggak imbang sih. Mereka udah gimana ya? Udah nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ngelakuin apa-apa, tapi cuman bisa berbuat onar. Nah itu yang menurutku level nakal yang nggak wajar menurutku kalau itu sih. Oke, Oh, iyalah. Kalau misalkan kita ini gimana ya? Kasarnya wes contoh wes seperti aku lah. Aku
bisa dibilang kontenku mungkin aku ya bisa dibilang nggak mendidik lah. Tapi tapi di balik itu semua aku ya nggak satu, mereka yang menontonku terhibur Iya. dan aku juga bisa bikin karya. Terus bisa aku membedakan mana oh ini. Halo, kok hilang sinyalmu? Maaf sinyalnya gantian ini. Sinyalmu yang Iya, lag ini. sinyal. Iya, ini aku yang nge-lag nih. Ya ya. Sampai mana tadi? Sampai nakal tapi nggak produktif lah. Itu nggak Ya. imbang sih. Kalau bisa sih, ya kalau bisa kalian itu bisa bertanggung jawab lah ya apa sih sama yang kamu lakukan. Kalau misalkan kalian udah nggak ngapa-ngapain, cuman bisanya ingin onar ya, ya mulai belajar lah. Paling nggak bisa sedikit ya apa ya? Pasti ada lah setiap manusia itu potensinya dalam diri kita sih. Selama kita masih mau belajar sih. Terlepas kita kekurangannya mungkin kita bandel atau apa, itulah kurang lebih lah. Oke, Kak. Kita ke pertanyaan para visitors ya. Kok dari Fibri titik 12 nih. Ngecil itu apa sih, Kak? Apa? Ngecil itu apa sih, Kak? Kecil. Mm-mm. Santai dalam Ya konteks santai apa sih. ini? Ya santai. Kecil santai sih, setahuku sih. Terlepas artinya lain nggak tahu sih. Setahuku sih kalau ngecil ya kita santai, enjoy gitu sih. Nih, untuk jawabannya Kak Ismam Saurus juga nih. Pertanyaan Kak Ismam Saurus, kok YouTubers negatif diundang sih? Nih ya Kak ya, untuk Kak Ismam Saurus nih. Oke. Makanya itu kan bicara soal nakal ya, tapi ya nakal apa dulu nih, karena kami sih beranggapan nakal itu nggak apa-apa sih selama nggak ngerugiin orang lain, yang tadi seperti Kak Mary omongin tadi, dan yang Oke, penting aku itu nggak jawab dari pertanyaannya sama perkembangan Saurus itu zaman. tadi. Iya. Ini jawab pertanyaannya yang kok YouTuber negatif diundang sih gitu kan ya? Heeh. Oke. Gini loh. Aku kan kalau misalkan di kontenku kan aku selalu mengedukasi, jangan pernah ditiru, jangan pernah dicontoh. Ini hanya sebatas hiburan saja. Seperti itu. Saya selalu mengedukasi seperti itu. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk mensubscribe channel saya. Kalau misalkan nggak suka atau nggak sepemahaman jangan subscribe. Kalau sepemahaman buat subscribe. Soalnya ini channelku buat yang sepemahaman saja sih. Saya selalu mengedukasi seperti itu, Kak. Jangan ditiru. Karena semata-mata ini khusus hiburan saja sih sebenarnya. Cuman di jalur alkohol. Karena alkohol nggak semua orang bisa menerima. Karena terlepas itu. Ya. About religion. Karena kan di Indonesia ini banyak kan macamnya kan. Bahkan yang lagi rame itu orang mabuk pulang ke rumah dilaporkan istrinya, tahu nggak? Iya, iya bener. Aku nggak Dilaporin setuju. istri. Kalau aku nggak setuju dengan hal itu. Lepas bagaimanapun itu salah sih menurutku sih. Tapi Ya kan itu itu wes. memang ada, kalau itu kan memang ada kasus sebelum apa istilahnya kasus di rumah tangganya dia sampai istrinya ngelaporin sih. Memang udah keterlaluan juga sih, berarti kan ada sesuatu hal yang
di belakangnya membuat akhirnya istrinya melaporkan gitu kan. Gini loh, kalau menurutku kan sebenarnya kan platform YouTube ini kan luas kan, mau bikin channel makan tai apa segala macam banyak. Tinggal kitanya aja. Kalau misalkan mau bikin konten yang mendidik, ya cari konten yang mendidik. Soalnya Iya, YouTube sendiri nggak bisa memfilter. Kalau misalkan iya, dunia ini isinya mendidik semua, ya nggak imbang. iya. Makanya kalau menurutku aku channelku ini kategori masuk channel hiburan sih. Buat yang sepemahaman, yang suka dengan hal-hal itu. Dan untuk saat ini saya selalu mengedukasikan untuk sampai kalau misalkan kalian suka istilahnya minum-minum atau apa segala macam harus yang bertanggung jawab. Jangan resek, apalagi meresahkan orang lain. Minumlah yang seperti itu sih, kurang lebih sih. Dalam artian bertanggung jawab, bisa mengontrol diri sendiri. Terlepas bagi orang yang suka minum, kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Kalian kan punya pilihan masing-masing. Soalnya kepercayaan seseorang itu beda-beda lah. Nggak bisa kita harus dituntut untuk menyenangkan semua orang tuh. Nggak bisa, kita nggak mampu karena kita hanya manusia biasa. Bener nggak? Iya, benar. Oke, Kak, ngomong masuk ke YouTube nih. Padahal kontenku itu channel ngentit padahal. Apa-apa. Dan ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong soal YouTube nih ya Kak ya. Channelnya Kak Mary ini awalnya tuh kenapa sih kok tiba-tiba ada channelnya Kak Mary itu? Ya karena ya balik itu tadi, aku karena aku pertama kali bikin channel itu aku melihat di skala kotaku dulu yo. Koyoknya aku kan ya terlepas aku ini kan jiwa mudaku kan si ono, aku pengen gawe sesuatu sing beda dan nggak semua orang tuh berani melakukan itu loh. Iya. Dan aku sudah memplanningkan aku target marketku orang-orang seperti ini, pasarku orang seperti ini dengan bikin konten seperti ini. Semuanya itu sebenarnya dari awal bikin channel sudah aku tata sih. Aku bakalan bikin target marketing buat pasar penontonku seperti ini dan alhamdulillah target market itu tebus semua. Kata ya pas pertama kali aku bikin channel nggak banyak yang menghujat atau apa, aku nggak bakalan lanjut. Ternyata pertama kali bikin channel langsung banyak yang suka sih. Dari itulah sih aku lanjut sih. Karena gitu. di kotaku nggak ada channel-channel yang seperti itu. Ya rata-rata mungkin konten lucu, musik. Kayaknya kalau di jalur hiburan yang barbar itu nggak ada nih di kotaku. Dan kayak sih aku tok sih sing ini sih. Dan alhamdulillah tembus target marketnya. Tapi emang edukasi dari channelnya Kak Mary itu memang bagus banget sih. Maksudnya kayak kemarin nggak salah aku ngelihat kecubung itu. Ya. Terus aku ketawa gara-gara kecubung itu. Kecubung apa jamur ya? Kecubung ya? Nggak salah itu. Banyak sih. Nggak cuma ya kecebung ya. Kalau jamur nggak boleh sih. Di channelku sebatas sing legal-legal saja bro. Kalau misalkan berbau narkoba aku nggak sih. Aku anti narkoba ya. Oh siap. Berarti meskipun Kak Mary seperti ini, terus channelnya juga penuh dengan pro kontra, tapi Kak Mary adalah salah satu yang no drugs ya. Anti narkoba. Oke, Dan nggak pengen. Ya jangan deh Kak. Pokok ini ya untuk visitors, untuk masalah narkoba, tolong banget jauhin narkoba karena itu bisa banget ngerusak otak kalian, rusak mental kalian, ngerusak semuanya. Dari isi dompet pun juga bakalan rusak sih. Oke. Ya nggak? Terus aku mau nambahin lagi. Buat visitors mungkin yang suka-suka MTH ya istilahnya ya. MTH ini mencapai titik high aja. Kalau bisa sih ya yang bertanggung jawab lah. Jangan di tempat umum, jangan ngerugiin orang lain, intinya bisa mengontrol diri sendiri sih. Buat yang suka dengan hal-hal seperti itu. Intinya itu, kalau kalian nggak bisa
nggak bisa mengontrol diri sendiri, tidak bertanggung jawab atas diri kalian, suka bikin onar, lebih baik jangan pernah minum-minum, guys. Lebih baik kalian diam di rumah saja, karena kalian nggak bakalan asik. Oke, dengerin ya visitors untuk kata-kata Kak Mary, didengerin. Tolong didengerin ya, teman-teman visitors. Oke? Oke, Oke. siap. Oke, Kak Mary ngomong-ngomong nih soal sosial nih ya. Ngomong-ngomong soal sosial. Kak Mary nih dengar-dengar katanya juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Oh iya, Kak ya? Oh ya, saya di situ pemegang kesenian bahkan. Saya di organisasi di organisasi Oil Macan Pelan, itu pelan. saya sebagai pemegang kesenian. Oke. Karena apa ya? Ya itu, saya meskipun nakal, saya masih bisa menggali potensi di diri saya sendiri. Contohnya kayak saya bisa musik, bisa bikin lagu segala macam. Itu wis. Dan kalau misalkan ada urusan musik atau apa di kegiatan OI itu wis rata-rata saya yang handle sih. Karena sudah menjadi tugas saya itu. Banyak lagi sih seperti aksi sosial yang lainnya sih saya juga juga sering ikut sih. Paling enggak ya kalau misalkan kalau sebenarnya sih kalau aku sendiri terlepas ini menurut kalian bullshit atau enggak sih? Sebenarnya YouTube itu palsu, bro. Kok bisa Kak? Kok palsu? Nah, mungkin kalian di YouTube lihatnya aku terlalu barbar, goblok, apa, gimana, segala macam. Tapi kalian kan Iya. nggak tahu relasi itu kan. Soalnya aku itu semacam seperti itu hanya untuk target market saja kan. Oke. Jadi semata-mata aku itu rela begini, rela begitu, ya semata-mata tujuannya untuk mencari target marketku itu tembus. Terlepas di luar konten aku nggak segoblok itu sebenarnya sih, ya biasa-biasa saja sih. Bekerja lah. Bekerja. Iya kan bener kan? Kan bener. Iya, bener. Maka, bahkan kerjaku sendiri berhubungan kan, walaupun channel itu bukan channel pendidikan. Ya itu balik lagi ya karena hanya target market saja sih. Oke, terus kalau yang pernah Kak Mary Kenapa? lakuin dengan kegiatan sosial, hal yang paling besar yang Kak Mary pernah lakuin di kegiatan sosial, menurut Kak Mary itu sebenarnya Kak Mary itu nggak bisa, tapi ternyata tuh bisa. Sosial sih. Ya, yang paling roto-roto sih kalau misalkan seperti itu sih, aku sih bareng sama teman-teman sih kurang lebih sih hal-hal seperti itu sih, Oh, bareng. kegiatan-kegiatan sosial bareng-bareng teman-teman sih. Contoh kita lah mungkin berbagi, toh itu berbaginya mungkin hanya sebatas ngasih makan atau apa. Aku tuh tiap tiap puasa itu kontenku tuh selalu ada loh berbaginya loh pasti loh. Itu menurutku sesuatu yang 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 berbalik 180 derajat banget sih. Mengadakan buka puasa bareng, jadi wis antara dosa dan ganjaran ini seimbang. Tapi cuma setahun sekali kali ya bikin konten itu. Ya enggak lah, sorry, saya ini bukan youtuber lain apa itu berbagi harus dikontenin terus kan nggak itu juga. Jangan dikontenin terus-terusan. Kan lebih banyak lagi, waduh banyak yang seperti itu. Kalau begini kan ya udah kita simpan sendiri di dalam hati. Yang penting kita nggak share-share ke orang yang jatuhnya adalah apa sih namanya sombong, ya kan? Ya, tapi sing pasti kalau hal sosial sing pasti ya aku sih
Ya neng ibu pasti wis, terus ya wis kadang kalanya kalau misalkan aku ada sedikit rezeki ya paling enggak amal lah, seperti itulah kurang lebih neng. Oke, untuk saat ini nih, Kak Mary nih kerjaannya apa sih? Kalau aku Untuk sih ini kerjaanku satu, pertama kerjaan utamaku sih aku sih kerja di sebuah media ini sih, di apa ya lek ngarane ya, distributor buku. distributor. Iya, distributor buku. Dan di sini aku sebagai marketingnya sih. Izin berapa kan gitu? Distributor apa Kak tadi Kak? Buku. Buku. Ya, Buku apa? buku LKS, TK, Oh, SD, untuk SMP, SMA. ya. Iya. Oh, Kerjaan oke, oke. berhubungan dengan pendidikan. Jadi saya selalu ketemu sama guru-guru. Tapi channelku bukan pendidikan, bro. Keren kan ya? Terus ini Kak, pendapat mereka, pendapat orang-orang pendidik ini tentang channel Kakak itu gimana Kak? Oh, saya sebenarnya orang mereka ingin tahu. Jangan pernah tahu, kesenian malu. Kalau semisal tahu sudah ada jawaban, Ya, mungkin aku wis buat yang sepemahaman saja. Balik lagi intinya channelku ini buat yang sepemahaman. Saya nggak pernah memaksa mereka untuk menonton seperti itu dari dulu saya edukasikan. Kalau misalkan nggak suka, tonton channel yang edukasi kan banyak pilihan. Kurang lebih selalu seperti itu saya lah, paling enggak. Soalnya alkohol ini kan balik lagi kan, alkohol kan nggak bisa diterima semuanya di sini. Ya buat religion tadi itu sih, kayaknya sih. Tapi tidak munafik, dengan alkohol kita mudah mencari teman. Mudah iya. banget loh mencari teman. Chill tiap ketemu alkohol kita duduk melingkar minum bareng segala macem, kita ketawa bareng itu, wah itu momen-momen yang sering saya lakukan sih, kurang lebih seperti itu sih. Ah, ada nggak sih omongan soal kontennya Kakak dari keluarga, dari teman, dari keluarga dulu ya, dari keluarga dulu. Udah tahu belum soal kontennya Kak Mary? Ya tahu lah, Terus pendapat mereka gimana? ya tetap gak baik, ya tetap gak baik. Ya mau gimana lagi, terus tujuanmu mau lagi apa ya, uang AdSense, nggak munafik saya, AdSense. Tak jawab gitu kan sama aku. Terus tujuanmu apa, uang AdSense? Kalau cair kan paling tidak kebagian kan, seperti itu. Terus kalau dari teman-teman circle-nya Kak Mary sendiri itu ngedukung banget nggak channelnya Kak Mary? Ngedukung sih mereka sih, karena mereka termasuk gimana yo, mereka itu nggak nyongko ternyata ono yo arek yo sing iso dengan konten kok ngene iki iso mencapai, terlepas itu mungkin kontenku nggak mendidik yo, iso mendapatkan sebuah follower sampai segitu gitu istilahnya. Mereka yo support akhirnya, karena mereka sendiri tahu sih perjuanganku dari awal gimana pertama kali bikin channel gini nggak pernah sampai debat sama haters. Aduh, dulu aku mudah sekali baper sih, dikatain gini soalnya netizen tahu sendiri mulutnya, abu ngentot sekali mulutnya. Memang netizen Tapi kalau Indonesia channelku tuh sih, mereka support apa segala hal yang aku lakuin sih. Terlebih teman-teman sekitarku selalu mendukungku, baik itu dalam konten, musik, kegiatan apapun mereka selalu support sih. Alhamdulillah aku bersyukur berada di circle yang sehat sih menurutku sih. Mantap terus kan? selanjutnya kedepannya nih untuk Kak Mary sendiri, ngomong ngobrol-ngobrol soal subscribernya Kak Mary berapa sih? Terus channelnya apa? Biar visitors nih tahu soal channelnya Kak Mary. Janganlah. Nah, jangan apa, boleh Jumlahnya aja, jumlahnya. jumlahnya aja.
42.000 sih. 42.000. 42.000, wah bentar lagi mau 50.000 ya. Iya, doakan saja lah. Bentar lagi udah mau 50.000. Berarti kita nanti Ya, makan-makan loh ya kak ya kalau udah 50.000 kak. makan, makan, makan babat, makan babat, biar perut. Nah ini kak, pesan-pesannya untuk pemuda-pemudi Lumajang tentang eh, mereka, tentang kenakalannya mereka dan lain-lain. Apa kak nih kak? Ya. Kalau menurutku sih, buat kalian kalian yang masih muda, oke lah, galilah potensi yang ada diri kalian sih. Mungkin setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing lah. Kalau contoh kayak Kak Nancy, mungkin bisa nge-host segala macem. Terlepas kalian, kalau misalkan kalian nakal, paling enggak nakalmu tuh yang bertanggung jawab, dalam artian kamu bisa membedakan mana yang antara batas wajar dan mana nakal yang bodoh, bener-bener bodoh. Maksudnya dalam artian tidak terkontrol sih. Kalau misalkan nakalmu sebatas wajar, aku yakin sih kalian pasti punya potensi yang ada dalam diri kalian sih. Jadi nggak apa-apa sih menurutku sih nakal sih, selama kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan sih. Dan terus menggali potensi dalam diri sehingga kalian bisa suatu saat nanti berkarya sih, entah dalam hal apapun itu sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap family. Ternyata udah kita udah lama banget kita ngobrol sana sini kemana-mana sampean. Halo, apakah masih nge-lag? Ya, dan enggak. Udah nggak? Oke, kita ini, apakah masih ada pertanyaan lagi dari para visitors nih? Dicek, aku cek dulu. Apakah ada? Oke, siap. Oke. Oke, Kak Mary, kita sudahin dulu untuk Oke. ini. Dan Makasih ya. jangan lupa. Siap. Makasih atas waktunya. Nanti malam kesini kan, Kak? Ya, nanti Jadi, sebentar lagi. Jadi. oke, tunggu ya. Oke, siap. Jangan lupa titipan saya. Jangan lupa titipan saya. Apakah sudah dibuat? Apakah sudah dibuat titipan saya ya? Oke, siap. Oh iya Kak, kita juga mau ngingetin lagi buat para visitors untuk setiap hari Rebo jam 8 malam kita tetap ada Rabu Gaul, yaitu Rabu dengan gagasan ulasan yang mengundang influencer-influencer yang ada di Lumajang ya. Dan selalu nonton setiap hari Rabu. Nanti kalau misalnya visit Lumajang ada rezeki lebih, kita akan juga ngadain giveaway kalau misalnya ada rezeki lebih. Amin. Semangat terus berkarya, jangan lupa jangan menjadi nakal yang bodoh atau bodoh yang nakal. Iya. Ya intinya wis jangan nakal sing bodoh wis intinya. Maksudnya kalian nakal tapi kalian produktif dan bisa membedakan mana yang wajar. Jangan bodoh. Oke Kak, makasih atas waktunya. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Mary ya untuk kedatangannya di live hari ini. Oke, siap. Siap. Dadah Kak Mary. Dadah. Terima kasih Kak Mary. Salam. Salam. Ini gimana? Oke, untuk hari ini, untuk live hari ini nanti akan di share di feed
Instagram Visit Lumajang dan di YouTube-nya Visit Lumajang. Jadi tetap pantengin meskipun yang belum datang hari ini di live ini, kalian bisa langsung nonton di Instagram Visit Lumajang dan YouTube-nya. Gitu. Thank you. Bye bye. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 8 malam ya di Rabu Gaul. Gagasan dan ulasan.